Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Triadi dari Universitas Lancang Kuning, jurusan Fakultas Pendidikan dan Vokasi, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 2024-84-2050-01. Sini saya akan mengerjakan tugas matkul etnopedagogi tentang wawancara adat suku Jawa. Saya akan mewawancarai dengan Bapak Sugeng. Pak Sugengnya lagi ada kendala, dia lagi pergi, tapi jawabannya juga sudah saya kirim dan jawabannya juga dikirim sama anaknya. Oke, saya diwakilkan juga. Saya akan panggil Mas Farhan, silakan. Mas, jadi Mas Farhan bakal wakilin Bapak ya. Jawaban juga sudah dikirim tadi kan? Oke, soalnya udah saya kirim juga ke Pak Sugeng tadi pertanyaan-pertanyaannya. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Farhan, anak dari Pak Sugeng. Oke. Mas, enak apa ini Mas? Iki Mas, aku harap wawancara karo Pak E. Tapi jare Pak E wis jawabannya wis neng karo Mas E. Oh iya Mas, mau Pak E ngomong juga karo aku, tapi Pak E saiki lagi lungo ning jopo deh. Ayo Mas, Tengah ya Mas. Mas. Oh, iya Mas. Jadi enak apa ini Mas? Jadi ini Mas, ini arep kerjakan tugas kuliah Mas tentang pertanyaan adat suku Jawa. Jadi dengar-dengar juga di sini katanya ada ikatan Jawa Siak. Oh, dan itu diberikan oleh Bapak sampean. Oh, betul nih Mas. Pak E pengurus Ikatan Jawa Siak ning kene Mas. Oke Mas. Jadi ini langsung aja lah Mas pertanyaan-pertanyaannya. Oh iya, mau Pak E nek ngomong karo aku. Enek pertanyaan-pertanyaan jawaban. Ini Mas soalnya juga jawabannya wis karo Pak E. Iya, enek mau ning HP. Oh iya. Pak E Mas, ngirim mau. Oke. Oh iya Mas, aku lupa. Mas arep ngombe apa Mas? Oke Mas, apa aja lah Mas, nggak apa-apa lah. Oh, tunggu ya Mas. Udah Mas, ya. Mas. Mas, hujan Mas. Ini Mas, Lu Mas, siap Mas. Mas, lebu Mas. Oke Mas, Mas. Tunggu, udah gimana Mas? Ayo, hujan Mas. Jadi ini Mas, yang keperluan seperti Mas, kene ada tugas video tentang wawancara pertanyaan tentang adat suku Jawa. Jadi asalnya tentang pertanyaannya Mas. Oke. Dapatkah Bapak menceritakan atau Mas menceritakan sedikit tentang peran sebagai tokoh adat di masyarakat? Jadi tokoh adat berperan menjaga dan mewariskan tradisi. Nah, di sini ada pemimpin upacara adat, memberi nasihat. Nah, kira-kira begitulah. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua. Oh, oke. Jadi yang kedua adalah bagaimana pandangan masyarakat suku Bapak atau Mas terhadap makna pendidikan? Oh. Bagi masyarakat adat, pendidikan dipandang sebagai cara warisan nilai adat, memberikan anak dengan keterampilan hidup serta membuka peluang melalui pendidikan modern agar generasi muda mampu menghadapi perubahan zaman. Ya, pertanyaan ketiga, dalam adat suku Bapak, siapa yang dianggap bertanggung jawab dalam mendidik generasi muda? Oke. Dalam banyak adat, ada orang tua, ketua adat, dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab untuk mendidik generasi muda. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan dalam masyarakat adat hanya berlangsung di sekolah formal
atau juga di lingkungan keluarga dan komunitas? Oke. Pendidikan dalam masyarakat adat tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga sangat kuat di keluarga dan komunitas tempat nilai keterampilan dan adat diajarkan secara langsung. Pertanyaan selanjutnya tentang nilai dan falsafah pendidikan adat. Nilai-nilai apa yang paling ditekankan dalam pendidikan adat suku Jawa, Bapak? Di lingkungan desa kita ini banyak sekali nilai-nilai yang diterapkan di masyarakat, contohnya gotong royong, kebersamaan, hormati orang tua dan ketua adat, kejujuran dan tanggung jawab, menjaga alam, lingkungan, menjaga adat, sopan santun, kira-kira begitu. Pertanyaannya, apakah ada falsafah atau pepatah adat yang menggambarkan pentingnya pendidikan? Jadi ada beberapa pepatah Jawa yang mengatakan sopo sing sregep bakal untuk manfaat, Apa artinya, Mas? yang artinya siapa yang tekun belajar dan berusaha agar mendapatkan hasil dan manfaat dalam hidupnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara pendidikan dan moralitas menurut pandangan adat suku Jawa, Bapak? Adat Jawa, pendidikan bukan hanya menuntut pengetahuan, tetapi juga menuntut budi pekerti seperti menghormati orang tua, sopan santun, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya, dalam adat suku Bapak, bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk karakter dan identitas anak muda? Dalam adat Jawa, pendidikan membentuk karakter anak muda dengan menanamkan budi pekerti, sopan santun, tanggung jawab, serta identitas dan rasa hormat terhadap budaya, sehingga budaya Jawa tidak hilang sampai kapanpun. Selanjutnya, tentang proses dan metode pendidikan tradisional. Pertanyaannya, bagaimana cara orang tua atau tetua mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak di masa lalu? Jadi di masa lalu orang tua dan tetua mengajarkan nilai kehidupan, cerita teladan, langsung keterbitan dan kegiatan sehari-hari, dan pepatah adat. Selanjutnya, apakah ada bentuk kegiatan adat seperti upacara, permainan, cerita rakyat, atau pantun yang digunakan sebagai media pendidikan di desa ini? Tentu saja ada. Di sini ada beberapa penampilan wayang yang menceritakan tentang betapa pentingnya pendidikan dan pendidikan tentang adat. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran bahasa daerah dalam proses pendidikan adat? Pertanyaan selanjutnya tentang perubahan dan tantangan modernisasi. Pertanyaannya, apakah generasi muda saat ini masih memahami dan menghargai nilai-nilai pendidikan adat? Generasi muda masih menghargai nilai pendidikan adat, terutama sopan santun, hormat kepada orang tua, tetapi modernisasi dan teknologi membuat beberapa nilai kurang diperhatikan. Upaya pelestarian melalui sekolah dan komunitas. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan konsep pendidikan adat di era modern ini? Tantangan terbesar adalah pengaruh modernisasi dan teknologi. Kira-kira begitu. Selanjutnya, bagaimana peran lembaga pendidikan formal atau sekolah, universitas dapat bersinergi dengan nilai-nilai adat? Sekolah atau universitas bisa bersinergi dengan nilai adat melalui kurikulum budaya, kegiatan ekstrakurikuler tradisional, teladan guru, dan kerjasama dengan komunitas. Selanjutnya, pertanyaan tentang harapan dan pelestarian pendidikan adat. Menurut Bapak, nilai-nilai pendidikan adat apa yang sebaiknya diajarkan kembali kepada generasi sekarang? Nilai adat yang perlu diajarkan kembali yaitu sopan santun, hormat gotong royong, disiplin, kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, apakah ada program atau kegiatan di komunitas Bapak yang bertujuan melestarikan pendidikan adat? Ya, ada beberapa program pelatihan budaya, upacara adat, sanggar anak, dan kerjasama dengan sekolah untuk melestarikan pendidikan adat. Bagaimana peran pemerintah atau lembaga pendidikan bisa membantu menjaga warisan pendidikan adat?
Pemerintah dan lembaga pendidikan bisa membantu dengan kurikulum budaya, dengan kegiatan adat, pelatihan guru, dan kampanye kesadaran untuk melestarikan nilai-nilai adat. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap masa depan pendidikan adat di tengah perkembangan global saat ini? Harapannya pendidikan adat tetap dilestarikan sejalan dengan pendidikan modern sehingga generasi muda tetap berakhlak baik dengan menghargai budaya. Jadi cukup sekian Mas pertanyaan wawancara tadi. Saya cukup terkesan dengan jawaban-jawaban yang telah dilontarkan kepada saya. Oh ya Mas, titip salam juga sama Pak Sugeng, Bapak sampean. Karena tadi udah berniat mau kesini tapi malah ada acara Bapaknya. Jadi itulah Mas. Ya, saya juga berterima kasih banyak udah mau hadir di sini. Sama-sama makasih lah, sering-sering lah ke sini. Siap. Jadi makan dulu, dimakan. Di sini, Mas. Ya, silakan. Akhirnya cinta yang tak menguras air mata. Oke teman-teman, sekian dari saya tugas video wawancara yang sudah kalian tonton tadi. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.